Your team is picking. Apa ya, Lunox. Lunox bisa sebenarnya, cuman Brody males sih. aja kalau misalkan Oh. ketemu sama Kadita itu langsung pakai order of brilliance. Wow, Chow. Chow. Wipe out all the Chow injustice in the muncul world. Bakal ada double pick off kayaknya nih ya. Aku mencoba ada aroma-aroma double pick off untuk Kadita dan Chow yang akan ada di area tengah. Dan dari Bosque, mereka masih belum terisi di area gold dan juga XP harusnya. Dengan munculnya Bunny Cutie ini ya, kita belum lihat nih power pick untuk Bunny Cutie sendiri akan ke arah mana. Nah, untuk sekarang tadi untuk di game pertama ya, Cloud udah hilang, Melissa masih ada sih. 1-1. Melissa masih bisa, cuman paling BT-nya nanti sama Kadita. Ada Tapi Melissa. Pakito dan juga Brody ternyata family. seperti itu katakan. Oke. And the Nah, persecuted. permasalahannya adalah ini XP-nya bakalan siapa juga nih? Karena ini bakalan flex pick So juga. long as I can breathe, Tapi kalau menurutku ya, my fight jungler goes on. untuk lawan Link yang paling tepat siapa? Pakito menurutku. Kenapa Pakito? May the blood of Maneuverability my dari enemies Pakito ini cukup flow from cepat my spear. untuk bisa menghindari Tempest of Blade dan juga gankingan yang bisa diberikan oleh Kadita. Dan ternyata King Gugun, yes betul sekali. Bosque yang menggunakan Pakito jungler. Ini MyFZ suka banget pakai XP crowd Betul. control ya. Dengan adanya tadi Khalid, sekarang muncul lagi Min Sitar. Nantinya hero-hero dari Bosque yang memiliki dash ability bakal cukup kewalahan. Dengan adanya Pakito pula di sana. Tapi ini akan menjadi match point untuk Geek Fam Junior. Mampukah mereka mendapatkan poin penuh 2-0 atau harus disamakan oleh Bosque dengan satu sama? Dan aku akan katakan bahwa untuk dari segi playstyle sebenarnya dari kedua belah tim ini agak pick off juga. Hah? Karena dengan adanya Romer Kajar ditambah lagi dengan adanya Brody yang benar-benar kuat banget untuk single lock target powernya. Ditambah lagi dengan adanya Pakito yang sebenarnya damage-nya itu paling besar ada di jab, bukan di knockout strike-nya. Membuat playstyle dari kedua belah tim ini sampai ketemu kayaknya terkena bakal lebih besar lagi daripada game pertama. So ini dia langsung saja game kedua antara Bosque melawan Geek Fam Junior. Wow, masih semangat MDL Arena. Masih mendukung ya tim kesayangan mereka masing-masing. Tapi memang balik lagi di area XP masih menjadi sorotan utama ya yang dari tadi kita lihat juga. Oke, clear cepat sudah menjadi jawaban untuk Geek Junior di mana ada gangguan hidupnya. Menyicil keberadaan dari Purple Buff tapi bakal coba untuk dipanis kah? Hidok masih mencoba untuk menahan adanya satu ball flicker untuk bisa digunakan tapi dengan ada sebuah Petrify. Hidok terkena first blood di tangan dari Vian. First blood presented by KFC. Bener-bener nikmat sekali. Ya itu Flicker bener-bener dijamin banget ya sama Hidok. Bener-bener mencoba untuk mencari trigger disiplinnya. Tapi ternyata membuat dia tumbang di arah early game. Apalagi untuk dari segi tumbangnya itu di tangan Vian. Kenapa cuy dibilang Vian dapetin first blood bagus? Semakin dia cepat dapetin sepatu, semakin cepat juga dia bakalan dapat informasi bahwa oh Bosque ini lagi roam ke sini. Oh Bosque ini lagi mencoba untuk bersembunyi di sini. Yap, dan ini lihat Super Fan. Dia galak banget, dia udah langsung crossing untuk ke invasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh King Gugun. Dan bahkan ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan pula. Dengan Idok yang sekarang dalam keadaan yang cukup tertinggal dari segi levelnya habis terkena first blood. Tapi nampaknya tadi ada sebuah gold trap yang diamankan ya di tangan dari Idok ya. Iya, gold cap udah diamankan juga oleh Idok. Cuman kalau kita pindah ke arah top lane ya, ini sebenarnya agak cukup unik ya. Karena untuk sekarang nih teman-teman dari Bosque seakan-akan tuh bener-bener pengen neken banget ke arah turtle ataupun XP lane dari Geek Fam Junior. Linknya ada di bawah dan itu udah dibuka informasinya sama Idok juga gitu loh. Tapi ingat, maneuverability dari Link Super Fan ini bakalan cukup kuat juga selama masih ada Purple Buff. Nah biasanya kalau untuk turtle baru keluar, biasanya sih ya Purple Buff juga udah mulai pengen habis. Wow, flicker dan membuat The Rex Magic berhasil untuk ditumbangkan. Mau coba untuk nabung XP ya terlebih dahulu dengan adanya nanti Rock Wave yang dimiliki di saat teamfight di area turtle yang pertama. Dimana ini menjadi kesempatan banget pastinya untuk Bosque bisa men-secure ke arah objektifnya. Tapi nampaknya tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes, justru Super Fan yang mencuri ke arah orange buff yang dimiliki oleh King Gugun. Iya, dari segi pertukaran, untuk dari segi buffnya nggak seimbang-imbang banget. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi pertukaran networking pun sudah mulai ada perbedaan di angka 600 gold. Belum masif, tapi ini bakalan cukup berimpact terhadap gold lane-nya. Karena lihat bagaimana Bunny Cutie udah dapetin gold crab, ditambah lagi sama turtle. Dan ingat yang dia gunakan adalah Brody. Poking damage dari jauh pun udah cukup banget karena nanti akan di finish off dengan Torn Apart Memory. Dan kalau kita bandingkan dengan range dari marksman lawannya yaitu Cloud, range Brody bakalan lebih jauh dan lebih berpotensi untuk melakukan damage dibandingkan dengan Cloud. Makanya Choji
menurut Choji ini harusnya udah mulai ada babysit yang cukup intens sih kepada Renasmi yang menggunakan Cloud ditambah lagi dengan Brave Smite. Bener-bener buat nyari sustainnya ya. Seperti yang Choji katakan. Diikuti dengan Tenacity dan juga Agility di emblem talentnya. Ya, oke. Dan nampaknya ini masih coba untuk bermain hati-hati banget ya dari teman-teman GFM Junior. Terlihat dengan adanya keunggulan yang bisa diamankan di tangan dari Bosq pula. Dan satu hal yang harus dinotis. Apa tuh? Pakitonya Little Ignition. Oh ya. Jadi damage dari jab, beberapa kali jab, 2 kali jab udah cukup banget sebenarnya untuk bisa nge-trigger juga dari Little Ignition. Ditambah lagi dengan adanya agility membuat harusnya ini bakalan jadi dalam tanda kutip ya, assassin lawan assassin sebenarnya. Betul. Dengan asset retribution juga ya yang dibawa ya dari King Gugun pastinya. Tapi kita akan melihat kembali di mana permainan kembali pasif ya. Nggak ada yang terlalu berinisiasi lebih lagi, nggak ada yang terlalu beragresif ria. Karena dengan adanya kesamaan nih sekarang dari segi goldnya juga membuat dari Bosq mereka masih coba untuk mempertahankan keunggulan mereka. Jadi ini yang membuat dari GFM Junior agak lebih berhati-hati nih karena balik lagi dari jungler yang dibawakan selalu oleh GFM Junior itu dependent terhadap purple buff. Sehingga ya udah dia lebih fokus dulu untuk ngambilin purple buff-nya dan mau coba untuk langsung kontes. Sebenarnya konfliknya gini, kalaupun memang GFM Junior ingin melakukan engage ataupun memaksa team fight, ingat bahwa yang punya damage untuk di menit kali ini itu baru Super Fan sendiri. Yang lainnya tuh masih belum punya item spike. Renasmi aja baru dapetin ke arah Demon Henderson. X-Magic udah mulai punya damage tapi belum bisa ada jaminan pick of power yang besar. Ngebuat kalaupun Super Spam maksa untuk team fight, dia punya risiko yang sangat besar untuk ditarik dengan Divine Judgment dari Idok. Dan itu bakal berbahaya banget untuk tempo farming yang dimiliki oleh Super Spam. Yap. Dan sekarang bahkan justru dari Bosq mereka dapetin berbagai macam objektivitas ya. Dari segi turtle yang diamankan kembali. Dan nampaknya dari power untuk Link sendiri masih belum kelihatan kan. Belum. Scaling banget, masih nunggu juga nantinya untuk power spike dengan item-item yang sudah selesai. Dan bahkan lihat udah mulai terjadi adanya swap lane. Benikiti yang berada di lini atas bahkan coba untuk diusir mundur. Dengan hadirnya Super Span di area tetembokan. Membuat kali ini nggak bisa lagi untuk melakukan adanya push kepada satu outer turret yang memang SP-nya sisa dikit lagi nih. Untuk sekarang sih bahkan objektif sama sekali belum ada yang ngambil ya. Top lane pun demikian sama-sama tipis gitu loh. Tapi balik lagi udah mulai ada pressure juga datang dari Bosq yang membuat mereka pun bisa mengamankan top lane turret dari GFM Junior. Tapi lihat bagaimana sudah mulai ada terjadi terhadap Vian membuat Vian pun tumbang seketika di tangan Bosq. Instan ya karena follow up-nya tuh dari King Gugun yang burst juga dengan damage yang udah cukup dengan ada Hunter Strike. Penetrationnya udah kerasa banget langsung sakit tuh dadanya ya kena tarik ditumbuk ya kan. Ada kena bunyi jab. dek gitu. Dek bener sakit banget nyesek ya seadanya. Dan akhirnya itu yang memang harus dibawakan oleh Bosq untuk bisa bermain lebih agresif lagi. Dan manipulation udah dibuka juga. King Skull menjebak keberadaan dari Idok kali bakal bener-bener dicicil tapi Petrify gak kena siapa-siapa sehingga Rope pun hanya dikeluarkan untuk defensif saja tanpa bisa mempick off siapapun yang dimiliki oleh Bosq. Oke, GFM Junior seakan-akan masih bermain dengan sangat-sangat santai. Bahkan walaupun dari segi top lane turret yang sudah diambil pun mereka nggak mau tergesa-gesa untuk melakukan trading di area top lane. Karena balik lagi dari segi attack pun masih belum cukup banget untuk dari segi damage. Tapi balik lagi Mei sudah dikembangkan di tangan dari Pakito. Gom sudah ke sana mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Tapi Idok masuk dalam sana sebar XP tersisa. Untungnya turret pun sudah hilang membuat Idok masih bisa survive. Weh, kita yang kaget. Tapi rame banget nih, seru banget sih ya. Karena oke tadi GFM Junior di game pertama begitu mengerikan juga ya. Dan sekarang keadaan unggul dari Bosq menambah kembali dari kepercayaan dan boosting mentalnya. Membuat kali ini Turtle akan menjadi sempurna untuk King Gugun. Nampaknya tanpa adanya kontes sama sekali karena Super Span cukup terlambat untuk hadir di area Turtle nih. Dan bahkan objektif gaming masih menjadi kunci untuk Bosq sehingga satu turret dari bottom lane pun berhasil untuk dikantongi di tangan dari Bunny Q. Kayaknya bakalan ada tambahan dengan di turret yang dihancurkan juga sih. Tapi dengan satu gerobak sepertinya belum cukup maksimal. Oh dua ternyata, dua gerobak minion yang sudah mulai masuk langsung di begitu saja. Hati-hati. Dan Bunny Cutie pun sepertinya masih cukup aman untuk pulang terlebih dahulu. Dari segi power bisa dilihat bahwa Bosq dari segi team fight ini udah benar-benar oke banget. Bahkan objektif pun demikian. Tapi kalau sampai benar-benar di delay terus mungkin sampai ke menit ke-18. Power potensial dari GFM ini bakalan keluar dengan semena-mena nih. Dari X-Magic, dari Super Fan dan juga dari Renasmi. Vian mau coba terbelakang Fikar tapi Super Fan langsung terbang down di belakang untuk dihilangkan. Dan juga dari belakang memberikan damage yang cukup besar sehingga Renasmi kali ini masih mencoba untuk bertahan sendirian. Dan Vian terkena kalau depan kamera Renasmi. Terkena damage yang
cukup masing sehingga 4 player dari Geek Fam Junior berhasil untuk dihilangkan tanpa adanya threat eliminasi sama sekali. Seketika dari segi gold gap pun sudah mulai menyentuh ke angka 5.000 gold gap. Pemilihan ke arah Cho menurutku ini bakal menjadi tantangan yang sangat besar sekali. Karena balik lagi, siapa yang bakalan di lockdown? Gobs ditendang ke depan sana, ditambah lagi dengan adanya Apresas Res dan juga Energy Eruption, itu bakal bahaya untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Ngambil ke arah King Gugun bisa, tapi yang seperti Joji katakan tadi, movementnya itu cepat banget. Lihat bagaimana King Gugun pun masih bisa menghindar dari powernya X-Magic. Lihat nih, masih oke banget, masih safe banget. Ditambah lagi dengan permainan sempit, itu udah benar-benar cocok untuk Bunny Cutie dengan dia yang udah snowball. 2-0-1 dibandingkan dengan Arenasmi yang masih belum melakukan kill ataupun assist sama sekali. Ditambah lagi dengan Emblem yang memilih ke arah sustain, membuat damage pun masih kurang banget. Dan ternyata baru sekarang Golden Staff pun diterima oleh Arenasmi. Iya pasti, karena lumayan behind ya. Iya, lumayan behind banget ini. 6.000 sekarang malah. Iya, dan sebenarnya potensi pick off yang harusnya bisa dibawa sama Vian dan juga X-Magic ini gak berjalan dengan maksimal dengan adanya zoning out oleh Idok. Dan kali ini conceal play udah mulai terjadi, King Skull dibuka pula. Blazing duet dari belakang, mencoba untuk langsung berfokus menuju seorang Rinsia dan Super Fan. Berhasil untuk mendapatkan satu player di belakang dan Mega Kill diamankan pula di tangan dari King Gugun. Steples of Flag menuju ke arah seorang Goms, tapi Goms masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan dari RSP. Yang justru menjadi target operasi selanjutnya dan bahkan King Gugun di pick off dengan ada keberadaan dari X-Magic yang harus berlainan arah nih pulangnya karena tidak ada lagi bala bantuan dari rekan-rekannya. Oke, masih bisa berenang menjauh ke arah top lane tapi dikejar oleh Idok dan juga Bunny Cutie. Bahkan lihat damage-nya, 1 kali basic attack, 1 ber-HP hilang. Hanya butuh 2 kali saja basic attack dari Bunny Cutie yang bisa membuat Kadita tumbang seketika. Dan potensi pick off dari Idok ini berjalan dengan bagus karena follow up-nya selalu cukup. Entahlah itu dia jalannya sama King Gugun, entah dia jalannya sama Bunny Cutie. Dan dua-duanya dalam keadaan yang unggul juga, dia udah punya damage yang cukup. Sehingga siapapun yang diinisiasi oleh Idok, itu bisa dieksekusi gitu loh. Cuman seenggaknya pertukaran tadi ya antara Kadita dan juga King Gugun tuh bagus banget sih untuk teman-teman dari Geek Fam Junior. Walaupun kita tadi masih belum lihat adanya tarikan yang benar-benar efektif di tangan dari Magician itu sendiri. Karena menurutku King's Calling pun digunakan dari tadi sama Maves, itu efektifnya cuma sekali. Tadi pas team fight di Purple Buff. Iya, dan yang ngebuat King Gugun gak bisa gerak sama sekali. iya, dia terjebak lah Iya, ya. Tapi selebihnya tuh kayak King's Calling mentok-mentok ya. Cuman biar Idok gak bisa gerak. Udah itu aja. atau Gobsnya yang kejebak lah Atau ya. gue bisa yang kejebak. Tapi lihat dari segi itemnya deh Pak Kito. Ini benar-benar full banget ofensif. Bahkan si Halbert loh di tangannya. Kamu jahat mas. Si Halbert, Malefic Roar ditambah lagi dengan adanya Hunter Strike. Tidak menggunakan Spell Fam ataupun Bloodlust X di tangannya. Membuat sepertinya King Gugun pun yakin gitu loh. Dengan Heavy Life Punch saja udah cukup gitu loh. Untuk bisa menahan damage dari Geek Fam Junior. Itu tampol pakai tangan kiri aja udah sakit banget Iya. ya, fans ya. Kamu jahat loh, Pak. Kita suka nyakitin ya, memang sakit banget. Damage sehingga akhirnya dari Geek Fam Junior juga mereka harus berwaspada ria. Dengan adanya Lord yang sekarang masih bisa di defense. Dengan satu buah efek Town juga knock up sedikit demi sedikit. Hanya membuat dari Geek Fam Junior kali ini harus mundur terlebih dahulu dan merelakan inner turret di arah tengahnya pun dihancurkan. Iya, ini 11-3 ya. Bisa dibilang angka yang cukup mendominasi juga dari teman-teman Aboski. Tapi udah mulai ada Magic pun di pick off dengan cukup mudah. 4 kali terpick off bukan angka yang bagus pastinya untuk seorang mid laner kali ini. Dimana potensi pick off yang memang harus dimaksimalkan ini gak berjalan dengan baik. Dan base turret di arah bawah masih coba untuk dipertahankan sekuat tenaga dengan tersisa 4 player saja dari Geek Fam Junior. Satu wave di arah middle bakal coba untuk dikawal pula. Gob sudah hadir juga untuk bisa memberikan sedikit dealing damage yang menjadi frontliner utama pastinya untuk Bosque. Dan base turret yang tengah berhasil dilanjutkan. Masih menjadi langkah dan Vian terculik dan base-nya akan menjadi milik dari Bosque kan, tapi tidak karena belum ada wave minion yang berjalan. Oke, tapi sengaja di info bahwa Blazing Duel sudah dikeluarkan. 3 arah datang minion. Sudah mulai masuk satu persatu, bahkan base turret pun juga sudah menjadi fokus utama. Lihat bagaimana Bunny Cutie pun ternyata memberikan efek yang cukup oke kepada teman-teman dari Bosque. Wow, satu sama. Bosque berhasil untuk bisa menyamakan keadaan dan menolak pulang dengan tangan kosong.